Hmm. Boleh. Siapa yang menurut Anda bisa jadi moderator? Pandai jari. Ini kita lalu masa kurang ajar. Siapa? Siapa Tanpa Hidayah? Yang moderator siapa? Eh, Ustaz gampang mungkin, Ustaz. Terus gampang ada caranya. Ustaz Zainal atau Ustaz Yusril. Jadi ditanya dulu apakah beliau bisa atau tidak tahu. Atau tahu. Minta izin Ustaz dulu. Yusril. Ya. Assalamualaikum Ustaz Yusril. Hmm. Nah, bagaimana? Honda Apakah bisa? atau Ustaz Hikmawan bisa moderator Ustaz Hikmawan. Ya, insya Allah ya. Iya, Maaf tadi. Ustaz Hikmawan Ustaz moderator. Oh, bisa Hikmawan. Ya, Ustaz, insya Allah. Ya, silakan. Bismillah, kita mulai. Sudah lewat 7 menit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, berkat dan nikmatnya lah sehingga kita bisa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini studi Quran dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Salam dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi umat-umat yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau. Itu mungkin terlebih dahulu uh, alangkah baiknya kita uh, baca doa ya, yang insya Allah akan uh, insya Allah bisa kira-kira dari teman-teman yang bisa membacakan doa atau sebelum kita uh, mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Mungkin Ustaz Gampang atau Ustaz Yusril mungkin bisa berdoa. Oh iya, insya Allah Ustaz habis Ustaz doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali doa, marilah kita sama-sama membaca umul kitab agar apa yang kita pelajari hari ini kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Yusril. Mungkin langsung saja eh, eh, kita persilahkan kepada Saudara Hidayatul Afdal yang insya Allah akan membawakan materi pada pagi hari ini dengan tema Amsal Al-Quran. Ya, kepada beliau kami silahkan. Fadal Ustaz. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di mata kuliah studi Quran. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun judul materi kami pada hari ini yaitu Amsal Al-Quran atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi adapun latar belakang, Islam merupakan amal soleh dan amal soleh itulah yang menjadi jembatan seorang menjadi muslim. Di dalam menjalankan kehidupan harus mengikuti pedoman agar kita selamat. Adapun pedoman hidup bagi umat muslim disebut dengan Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk lebih memahami makna daripada pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, maka yang harus kita ketahui adalah apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran, mulai dari proses turunnya, kemudian penulisannya, dan lain-lain sebagainya. Adapun yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui di dalam Al-Quran yaitu terkait dengan Amsal Al-Quran atau perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang perlu kita kaji dan yang perlu kita pahami. Karena itulah maka kami mencoba menuliskan bentuk makalah mengenai Amsal Al-Quran ini. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian Amsal Al-Quran, kemudian jenis-jenis Amsal Al-Quran beserta contohnya, dan faidah-faidah Amsal Al-Quran. Ya. Adapun pembahasan yang pertama mengenai pengertian Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran merupakan atau mengandung makna tasbih, yaitu penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang serupa lainnya dan membuat setara antara keduanya dalam hukum. Dari segi bahasa, amsal yaitu bentuk jamak dari masal. Kata masal, misal, dan masil yaitu sama dengan kata syabah, syib, dan syabih, baik lafal dan juga maknanya yang berarti perumpamaan. Kemudian ibarat, tamsil, contoh, ibarat, dan lain sebagainya. Amsal jamak dari kata masal, misal, dan masil, sama dengan syib dan syabih, yaitu semakna. Masal diartikan juga dengan keadaan, kisah, dan sifat yang menarik perhatian dan menakjubkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna tajri min tahtihal anharu ukulaha da'imun wa dhilluha. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Jadi perumpamaan surga yang dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah seperti taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat keseduhan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat keseduhan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ialah tempatnya di neraka. Nah, jadi menurut Ibnu Qayyim yang ditulis dalam buku Ahmad Abu Bakar mengatakan bahwa amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada yang indrawi atau salah satu dari dua indera dengan yang lain karena adanya kemiripan. Ya, adapun tujuan daripada dibuatnya perumpamaan dalam Al-Quran ini agar manusia mau melakukan kajian terhadap Al-Quran,
baik yang berkaitan dengan ekosistem, ekologi, astronomi, dan lain sebagainya, termasuk mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh umat-umat yang masa lampau atau umat-umat yang terdahulu. Kemudian jenis-jenis amsal dalam Al-Quran yang pertama ada 3 macam. Yang pertama itu amsal yang tegas atau musarrahah, yaitu lafaznya yang jelas menggunakan kalimat misal atau sesuatu yang menunjukkan atau perumpamaan atau penyerupaan. Amsal seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengenai orang munafik, yaitu yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah. Billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Kemudian yang kedua, amsal yang tersembunyi atau kaminah. Kaminah merupakan perumpamaan yang tidak disebutkan dengan jelas atau samar, atau yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna yang indah, makna yang menarik dalam redaksinya singkat padat, yang mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Jadi amsal kaminah ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, ayat-ayat yang senada dengan ungkapan sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Salah satu contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah tentang sapi betina. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Jadi mereka menjawab, mohonlah kepada Tuhanmu agar dia menerangkan kepada kami sapi betina. Apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Kemudian yang kedua, ayat yang senada dengan perkataan. Kabar itu tidak sama dengan menyaksikan sendiri, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Kemudian ayat yang senada dengan perkataan, sebagaimana kamu telah menghutangkan maka kamu akan dibayar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang senada dengan perkataan, orang mukmin tidak disengat 2 kali dari lubang yang sama. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Yakub berkata, aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepadamu dahulu, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Kemudian yang ketiga, amsal yang terlepas atau mursalah,
yaitu kalimat-kalimat yang bebas, tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat tersebut berlaku sebagai masal. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah, "Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidakkah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian faedah amsal Al-Qur'an, uh, yang pertama, melahirkan sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan akal dalam rupa yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk rupa yang tidak dirasakan oleh panca indera. Kemudian mengungkap hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang jauh dari pikiran, seperti mengemukakan sesuatu yang dekat daripada pikiran. Kemudian selanjutnya mengumpulkan makna yang indah dalam suatu ibarat yang pendek. Adapun beberapa faedah mempelajari amsal Al-Quran, itu tertulis dalam bukunya Ahmad Abu Bakar, ada 8 poin. Yang pertama, menonjolkan atau menampilkan sesuatu yang makul, yang hanya bisa dijangkau oleh akal, abstrak dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya, sebab pengertian-pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi. Kemudian dapat mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Selanjutnya mengumpulkan atau menghimpun makna yang menarik dan indah dalam suatu ungkapan yang singkat dan padat, seperti amsal kaminah dan amsal mursalah. Kemudian mendorong orang yang diberi masal untuk berbuat sesuai isi masal jika ia merupakan suatu yang disenangi jiwa. Misalnya Allah membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni tsumma wala tajassasu wala yabghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahman akhihi maitan fakartumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah pula sebagian kamu menggunjing sebagaimana yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian poin keenam, untuk memuji orang yang diberi ma'al, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Fatah. Kemudian selanjutnya dengan masal tersebut untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dapat dipandang buruk oleh banyak orang. Kemudian memberikan rasa berkesan dan membekas dalam jiwa kita, karena amsal lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Ya, itu mungkin pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi materi yang disampaikan oleh saudara Hidayatul Afdal mengenai Amsal Quran. Ya, mungkin dan teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, kritik dan lain sebagainya, kami persilahkan. Ya, mungkin teman-teman ada yang
ingin ditanyakan mengenai tentang materi yang dikembangkan oleh saudara Dayatul Afdal tentang Amsal Al-Quran. Atau mungkin pembuka ya, saya saja pertama, Abe. Tanya untuk dari saya sendiri, ya mengenai Amsal Al-Quran. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Amsal itu semacam perbandingan atau eh, pengibaratan atau tamsilan lah, mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, yang menjadi menarik di sini apakah amsal atau tamsil tentu ya kalau kita bicara Al-Quran dan gaya bahasa dipakai di manusia tentu berbeda ya. Tetapi kalau secara umum apakah amsal itu eh, apa istilahnya? Artinya kalau secara umum kan apakah amsal itu bisa dikatakan juga masuk dalam kategori perbandingan. Kan tadi kan tamsil itu kan bisa diartikan bahwa memberikan keterangan supaya orang lebih kayak lebih apa ya lebih paham atau lebih masuk di akalnya sama tadi bagaikan apa memberikan perumpamaan kepada yang sesuatu yang lain untuk memperoleh keterangan yang jelas. Nah, pertanyaan saya sini adalah apakah Amsal juga itu masuk dalam apa ya istilahnya kategori masuk dalam kategori perbandingan eh, artinya apa tadi itu tadi apakah dia masuk gini artinya dalam kategori perbandingan misalnya kan kita membandingkan sesuatu, anggaplah biasanya kalau orang tua atau apa dan sebagainya membandingkan, kamu bisa begini, tapi kenapa dia tidak bisa begitu? Artinya, apakah itu masuk amsal? Tapi kan kita tahu kan amsal itu yang dalam Al-Quran itu kan kayak lebih memberikan keterangan atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan agar dapat memberikan apa istilahnya ya, agar memberikan makna yang jelas. Misalnya, tentu misalnya dia adalah harta dan keluarga, melainkan membagikan titipan. Pada suatu hari, titipan itu pasti akan dikembalikan. Nah, itu kan tamsil artinya. Artinya kan memberikan bandingan, memberikan pembandingan, dan tapi ada makna di dalam. Bahwa kita semua ini akan kembali. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba misalnya kayak membandingkan sesuatu, misalnya kayak apa istilahnya kayak itu lebih bagus daripada yang ini. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Apakah itu termasuk dalam termasuk dalam kategori amsal? Mungkin bisa ditangkap saudara Hilal Afdal. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai materi amsal Al-Quran. Ya, jadi mungkin saya jawab dulu tadi Oh iya, tapi tepat tuh. sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi pertanyaannya apakah Amsal itu masuk dalam kategori perbandingan? Begitu ya? Ya perbandingan Atau bagaimana? artinya kan ada kayak nilai tuh misalnya tadi apa orang yang bersedekah itu bagaikan menanam sebutir biji kan itu kan pasti ada maknanya itu. Bagaikan menanam sebutir biji kan pasti kayak di mana Ya, sebutir itu menumbuhkan ini batang lain sebagainya kan. Nah, apakah juga kalau amsal itu artinya kita membandingkan sesuatu yang kira-kira apa ya istilahnya? Kira-kira tidak ada kayak kalau kita kan dalam umat kita kan biasa kita banding-bandingkan kayak ah ini ini lebih bagus daripada yang ini. Eh, kamu agak kurus, nah ini agak-agak gemuk. Maksudnya kayak apakah itu kalau secara umum ya, apakah itu masuk dalam amsal ya atau tidak itu? Kalau kita kan amsal kan pasti kayak ada anunya lah, ada kayak nilai-nilainya lah. Mas, yang jadi perbandingan ini eh, yang mana ini? Kan yang disebutkan ini eh, contohnya tadi kan tentang neraka itu bagaimana perbandingannya juga ya. Ya. Jadi yang diperbandingkan ini pertanyaan tentang apa ini? Kan Artinya perbandingan. tidak Iya, hanya sekedar perbandingan, tidak ada kayak anunya, tidak ada kayak apa sih nilai dari dalamnya misalnya begitu. Ini kita berbicara umum ya, oh bukan kayak konteks Al-Quran. nilai-nilai nilai yang terkandung dalam Amsal ya, begitu. Atau Maksudnya apa artinya yang kan dibandingkan? artinya kan secara umum ini kan kita bicara dalam konteks Al-Quran ya. Ini kita bicara umum Mas bicara tentang
umumkan amsal itu kan kayak perbandingan, membandingkan, ya kan? Nah, biasa kan kalau kita dalam Al-Quran itu kan apa Iya. istilahnya? Nah, pasti kalau kita membandingkan kayak neraka berikan itu kan mereka ada kayak nilainya gitu, ada kayak apa istilahnya ya? Ada kayak memberikan kita bahwa memang betul-betul neraka itu apa ya dahsyat siksaannya. Nah, itu kan ada nilainya kan. Nah, bagaimana kalau hanya kita sekedar apa ya membandingkan ya sekadar kayak membandingkan hal apa istilahnya kayak apa istilahnya ya kita kayak membandingkan sesuatu tetapi itu tidak ada kayak nilai di dalamnya. Misalnya kan kayak kalau kita manusia kan kayak oh kok kamu kenapa kak Oh, ini gemuk kan dari nilainya maksudnya apa itu maksudnya kayak begitu hal itu ya. Nah ini bagus dia kok kamu maksudnya ini sekedar membandingkan saja. ya, membandingkan apakah itu masuk dalam kategori misal atau Apakah ataukah amsal intinya itu sesuatu yang mengandung ada nilainya di dalam, ada nilai, ada makna yang terselubung. Nah, itu. ya Mungkin ditangkap Midi. eh, menurut saya ya iya iya segala sesuatu yang dibanding-bandingkan itu dan mempunyai nilai di dalamnya maka itu disebut dengan amsal ya maka disebut dengan amsal contohnya menurut orang tua kan misalnya oh ini badannya kurus oh dia perbandingkan dengan yang badannya gemuk nah maka eh, kalau orang tuanya mengingat anaknya ini eh, apa namanya yang kurus ini menginginkan menjadi gemuk maka ini disebut sebagai amsal karena ada eh, menurut orang tuanya ini ada nilai yang terkandung di dalamnya misalnya begitupun sebaliknya orang gemuk itu misalnya dia bandingkan dengan orang yang kurus maka orang tuanya ini tergantung apakah dia menginginkan anaknya seperti apa nah, maka otomatis kan ada nih faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Orang gemuk kan biasanya kan dibandingkan dengan orang kurus itu kelebihan daripada eh, orang kurus itu lincah dibandingkan dengan orang yang gemuk agak lambat. Maka itu salah satu mungkin faedah atau nilainya sehingga orang tua ini eh, apa menginginkan anaknya menjadi kurus misalnya. Nah, maka yang paling intinya di sini sesuatu yang mempunyai nilai atau faedah itu disebut dengan amsal karena kita pahami bahwa amsal ini perumpamaan-perumpamaan sehingga eh, apa yang kita umpamakan itu lebih lebih bisa dipahami, lebih cepat dipahami. Nah, mungkin itu dari saya atau ada pendapat dari teman-teman yang lain. Iya, yeah. Ya oke, mungkin bisa dianu ya, bisa diterima. Dan mungkin teman-teman ada yang mungkin menanggapi mengenai pertanyaan saya tadi atau jawaban dari saudara Akhtar ataukah ingin membuat pertanyaan-pertanyaan baru, saran-saran baru dan sebagainya. Ya, kami persilahkan. Ya, Tafadhol saudara Yusril, saudari Nurmaida, saudara Afwas, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang eh, Amsal Al-Quran.
Sibuk mungkin teman-teman nih. Ya, coba dijawab di kolom chat dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, nah, saya yang bertanya. Ada di kolom chat itu, moderator. Silakan pembakalah jawab. Oh iya, saya saat ini Mas. Mengenai rukun-rukun rukun-rukun amsal, apa-apa saja yang digunakan untuk bisa dikatakan bahwa ini adalah ini sebuah dikatakan ini adalah amsal. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Nah, silakan pembakalah. Tafadhol. Nggak bisa terbuka webnya ini, Ustaz. Mungkin jaringan nanti, Pi. Ini artikel itu. Artikel itu. Tapi coba dilihat jelaskan apa unsur-unsur atau rukun-rukun amsal. Mungkin teman Anda butuh jawabannya. Nah, silakan. Ya, Ustaz. Ya. Jadi rukun amsal itu ada eh, yaitu al-musyabbah, sesuatu yang diserupakan, kemudian al-musyabbah, kemudian sesuatu yang diserupakan, al-musyabbah, sesuatu yang diserupakan oleh musyabbah, wajhu al-shib atau titik persamaan, yaitu pengertian bersama. Jadi yang pertama amsal amsal yang tersembunyi, Ustaz. Tidak ada kain. Al-musyabbah, Dikasih contoh, dikasih contoh dan ayat, kemudian yang mana unsur-unsurnya itu. Nah, yang mana musyabbah dan seterusnya. Nah, supaya teman-teman Anda bisa melihat. Kalau ayatnya tentang al-musyabbah, yang sesuatu yang diserupakan,
tentang tadi tentang tempat orang yang beriman dan orang yang ingkar, Ustaz. Yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd, mathalul jannat, yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan oleh pada orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat keseduhan bagi orang yang bertakwa, yaitu surga, dan orang yang ingkar tempatnya adalah neraka. Kemudian al-musyabbah bi, yaitu tentang sesuatu yang diserupai oleh musyabbah atau diserupakan oleh musyabbah, yaitu tentang perumpamaan orang yang menyalakan api, akan tetapi dia sebenarnya Sudah selesai, Pak Abdul? Coba ini Abdul, ayat yang Anda sampaikan di makalah. Nah, ini mau saya nih, jelaskan teman-teman Anda nih. Yang mana musyabbah bihi, syibhunya dan seterusnya ini. Nah, coba. Ada berapa rukun amsal? Nah, di sini apakah semua kena atau bagaimana? Nah, coba. Nah, silakan Abdul. Kasih lihat teman-teman Anda. Rukun amsal ada berapa? Dan ini semua masuk kategori apa? Coba dipotong-potong ini. Ini ayat yang saya lihat yang Anda gunakan di makalah Anda. Silakan Abdul. Mainkan. ya Ustaz, ya. Jadi menurut saya ini Ustaz, ini ayat tentang termasuk kategori apa namanya, musyabbah, karena di sini di ayat ini apa namanya, perumpamaan itu orang-orang seperti apa namanya, orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu perumpamaannya diibaratkan seperti orang yang menyalakan api. Jadi akan tetapi sebenarnya setelah menyalakan api, maka Allah Subhanahu wa taala memadamkan
atau melenyapkan cahaya tersebut. Maka seakan-akan ini dia berada dalam cahaya, tapi tidak dapat melihat, tidak dapat dilihat apa yang ada di sekelilingnya. Maka ini termasuk amsal musyabbih, Ustaz. Di mana itu amsal musaffih? Saya kira tiga aja jenis amsal yang kita jelaskan tadi, mulai dari musyarrahah, kamidah dengan mursalah. Kenapa lagi ada jenis amsal musabbih lagi? Iya kan? Di makalah Anda tadi tiga jenis makalah dan itu sudah benar. Kenapa lagi tambah lagi ada jenis makalah musabbih lagi? Hmm, bagaimana? Tasbih, tasbih. Apa tasbih lagi? Tasbih sikir. Tasbih, tasbih. Penyerupaan, Ustaz, atau perumpamaan. Iya, unsur-unsurnya itu, unsur-unsurnya. Ada yang lain bisa bantu temannya? Mungkin ini Ustaz, ada sedikit yang mengenai itu kan. Eh, Kalau tidak salah Ustaz, mengenai ini, itu kita kalau tidak salah ingat itu pernah dipelajari kayaknya kalau tidak salah di ilmu balaghah, di ilmu ya ilmu balaghah Ustaz, kalau tidak salah. Karena banyak ada tasbih, Oh, iya. Nah, terus musyababi, dan musyababi dan wajib syibu. Kalau tidak salah Ustaz, ada tasbih itu apa ya istilahnya? Ya kan alat tasbih itu Ustaz, kalau tidak salah istilahnya apa ya? Alat yang digunakan. Kalau hmm. kalau musyab dan musyababi itu apa eh, kalau musyab dan musyababi itu kayak apa yang diperumpamakan Ustaz. Kalau wajib sibih itu makna Jadi dari apa bedanya musyabbah musyabbah bihi? Apa eh, bedanya? kalau musabbah Ustaz, eh, apa istilahnya? Ini yang kalau saya paham, yang saya pernah saya Ustaz. Kalau musabbah itu dia kayak perumpamaan pertama Ustaz. Sedangkan musyababi itu kayak perumpamaan artinya kan kalau musyababi itu dua aspek. Ustaz. Nah, mungkin aspek pertama itu musabbah dan aspek ketiga itu musyababi. Contoh Nah, misalnya langsung saja contohnya. kayak kayak ayat ini Ayat surah Al-Baqarah. Ya, kayak ayat ini Ustaz tuh. langsung surah Al-Baqarah ini ayat 17. Ya, halaman ketiga ya. Ayat 17 mungkin ini. Oke. Yang mana ada tuh tasbihnya? Ada tuh tasbihnya. Nah, Yang ini mana Ustaz. musyabahnya, yang mana musyabbah bihinya, yang mana wajhu syabahnya. Nah, itu. Nah, hmm. Yang mana itu? Ini masalahum kama ini Ustaz, Ah, kalau kama lazin itu kayaknya masuk di anu Ustaz. Alat apa? Alat tasbih Ustaz. Alat untuk mengumpamakan. Kalau tidak salah ya kalau di kama oke, lazin. sekarang semua bisa menjawab ini. Afwas, mana Afwas ini? Tidak ada semua. Coba, Hidayah silahkan jawab. Hikmawan jawab. Kalau Ustaz Afwas, Ustaz Zainal juga bagus jaringannya. Silahkan jawab di kolom chat. Nah, saya akan nilai ini. Kira-kira yang mana ada tuh tasbih sampai wajah syabahnya. Nah, langsung, langsung. Yang mana di ayat itu langsung dipenggal-penggal.
Ya, langsung dipenggal-penggal. Misalkan masaluhum, masal, itu termasuk apa dan seterusnya dan seterusnya. Coba, ah, saya tunggu di kolom chat mulai dari sekarang. Oke. Diberikan waktu 3 menit. Mana Afwas ini? Mana yang lain ini? Silakan. Siapa yang menjawab, Kalau saya mau akan nilai bagaimana jawab pemahaman. saya Ustaz, Afdal di kolom chat, jawab di kolom chat Afdal. Boleh jawab di kolom kalau chat. Di kolom chat oh iya jawab. iya iya iya. Tulis di kolom chat. Oke, silakan. Bismillah. Hmm. Saya akan lihat jawaban Anda masing-masing di kolom chat. Oh, Yusril walaupun pada mati lampu, silakan jawab juga di kolom chat. Afwas juga mana dan yang lain silakan jawab di kolom chat. Yang mana itu ada tashbihnya, yang mana al-musyabbahnya, ada al-musyabbah bihinya, yang mana wajah syabahnya. Wajahus wajahus syabah. Hmm. Hmm. Silakan. Oke, waktu sisa 2 menit setengah berjalan. Nah, silakan. Yang mana itu? Dimengerti kira-kira ini. Nanti kita lihat unsur-unsurnya sama dengan rukun Islam ada 5, ya kan? Kan tidak boleh hilang itu rukun Islam. Dilakukan semua. Ini juga. Hmm. Belum ada yang jawab. Sisa 1 menit. Belum ada yang jawab. Sisa 1 menit. Silakan. Oke, sudah ada yang jawab. Ustaz Zainal. Ustaz Zainal baru dua. Baru dua. Baru ada tashbihnya dengan musyabbahnya. Do, a, a, apa ini? Doat. Doat. Adoat. Oh, adoat ya. Falamma adoat itu. Baru dua. Mari kita lihat sebentar. Oke. Ustaz Zainal belum lengkap. Masih ada dua. Itu pun kita lihat apakah sudah tepat atau perlu sedikit revisi. Ada Ustaz Gampang. Walaupun berada di Pak Dusung ini katanya ini. Urus-urus berkas ini. Nah, nah. Kita lihat jawabannya. Yusril wajib syabahnya saja. Harus umpamanya disebut ini Yusril. Hikmawan ada tuh tasbihnya. Madaluhum kamadali. Ada. Oke, oke.
Ada tuh tasbihnya gampang. eh Musyabbah bihinya ada yang sudah mendekati tetapi belum belum semua ini belum semua. Hmm. Afwas yang jawab cuma satu. Ada tuh tasbih saja. Hmm. Oh. Oke, oke, oke. Oke, mari kita langsung lihat. Subhanallah. Ini pentingnya ini langsung dikaji nih. Eh, Wajib syabahnya zulumat. Oke, oke. Mari kita lihat. Ada tuh tasbih berarti alat yang digunakan untuk tasbih, ya. Nah, ini yang dijawab oleh pemakalan ini. Saya tahu ini pemakalan di mana dikutip ini. Karena di Turnitin ada hasilnya. Oke. Eh, ada itu juga nanti pemakalan nanti ke depannya saya minta anu ya. Jangan dibaca makalahnya, dipresentasikan. Sudah berapa saya lihat ini biasa kalau mau makalah dibaca terus ya harus presentasi. Apalagi kalau bagus ada PowerPoint-nya. Tapi jangan bawa PowerPoint, tapi yang dibaca juga makalah Word-nya. Sama dengan ini. Harus Bapak Ustaz-Ustaz ini semua belajar mempresentasikan sesuatu, ya. Oke, coba lihat ada tuh tashbih yaitu alat yang digunakan untuk masal, ya, masal. Coba lihat semua ini kata-kata syabah atau tashbih. Oke. Kalau dalam Al-Qur'an perumpamaan ini namanya masal. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya at-tashbih, ya, at-tashbih. Sama di perumpamaan atau penyerupaan, ya. Tapi kalau Al-Qur'an ini menyebutkan ini kata-kata masal atau amsal. Itu dulu. Jadi kalau ilmu balaghah orang bahasa mengenal tasbih, kalau orang Al-Qur'an tafsir, kita semua ini dari prodi tafsir itu tidak ada dalam mata kuliah studi Quran itu at-tashbih fil Quran, tidak ada. Yang ada itu al-amsal atau al-masal fil Quran. Oke. Tapi walaupun sama ya, walaupun ada kesamaannya, tentu ada juga perbedaannya. Kalau di ilmu balaghah itu macam-macam tasbih itu cuma dua. Tapi kalau Al-Quran itu lebih daripada ilmu bahasa, maka dia memiliki tiga jenis amsal ya. Jadi begini, jadi Anda ini alhamdulillah sangat bersyukur ya. Kenapa? Ketika Anda berada di prodi bahasa, Anda belum tentu tahu bahasa Al-Quran. Tapi orang yang berada di dunia Al-Quran, harusnya dia tahu bahasa Arab. Ya, saya ulang, orang yang berada dalam prodi bahasa Arab, belum tentu tahu bahasa Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, harusnya, semestinya dia sudah tahu bahasa Arab. Nah, begitu ya. Nah, gitu. Makanya tidak sedikit itu doktor dan bahkan profesor di Fakultas Adab ya. Itu 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 S2 atau S3-nya, tesis atau disertasinya itu dia banting setir mengambil bahasa Arab, mengambil bahasa Arab ya. Nah, seperti Prof Mardan itu dari Fakultas Adab itu. Tapi dia menjadi profesor tafsir padahal dia Fakultas Adab. Beda kalau Prof Galih. Kita semua, saya, Ustaz Sodik, Ustaz Muhsin dan sebagainya, memang S1, S2, S3-nya Al-Quran memang. Tapi kalau misalkan Anda kemarin diajar sama Dr. Hamka, itu kan latar belakang itu, pendidikan, bahasa Arab, ada juga latar belakang dari yang lain, ada bahasa murni, kemudian menghubungkan bahasa itu Al-Quran dan Al-Qurannya, itu boleh, itu memungkinkan ya. Oke, jadi itu tadi. Oke, coba lihat. Ada tasbih adalah alat
atau semacam sesuatu yang dipakai untuk masal atau tasbih perumpamaan. Ada dua dalam Al-Quran yang dipakai. Bisa bisa menggunakan masal, bisa menggunakan kah, ya kan? Bahkan ada yang meningkatkan, bisa double. Nah, seperti ayat ini, masaluhum kamasali. Ya kan double itu. Jadi masal kuadrat atau kuadrat karena double-double. Bahkan double-double ya. K bisa saja hanya menggunakan K bagaikan, ya kan? K kalau kita bahasa Indonesia seperti. Masal itu perumpamaan, ya kan? Oke, baik menggunakan masal. Masalnya ini bisa dalam bentuk isim atau fi'il, atau bisa pakai kaf, huruf kaf saja, atau double. Di ayat ini double. Di ayat-ayat yang lain ada tuh tasbihnya mungkin cuma satu kah, atau bahkan masal saja. Oke. Atau bahkan di ayat lain ada tuh tasbih tidak ada, dihilangkan. Nah, kalau ada tuh tasbihnya tidak ada, maka itu kategori memungkinkan kategori jenis yang kedua atau jenis yang ketiga. Jenis yang kedua apa? Kalau yang pertama tadi musarraha, jelas. Apa yang dimaksud yang dijelaskan tadi pemakala? Ada masal yang jelas karena empat unsur ini include di dalamnya dengan jelas di dalam sebuah ayat. Termasuk surah Al-Baqarah ayat 17 ini. Tetapi ada juga perumpamaan masal kaminah itu dihilangkan ada tasbihnya. Dihilangkan seperti kata-kata perumpamaannya. Saya berikan contoh ini. Saya berikan contoh. Kalau kita bilang ini, Umar bagaikan singa padang pasir. Umar itu kal asadi. Umar bagaikan singa. Umaru kal asadi. Umar bagaikan singa. Singa padang pasir. Karena saking beraninya ya. Nah, tetapi terkadang kita membuat perumpamaan dihilangkan itu ada tuh tasbihnya. Ya kan? Umar singa. Umar itu singa itu. Ya kan? Dihilangkan itu. Jadi bukan berarti Umar bin Khattab itu berubah wujud ya dari manusia menjadi hewan singa. Nauzubillah. Tidak. Ya. Sama ini mau maaf ini. Kalau kita biasa marah-marah sama orang. Kau itu bos seperti menyebutkan kata-kata hewan, ya kan? Atau kata-kata makhluk yang terkutuk ya. Yang terkutuk misalkan S ya pertamanya, S baru E baru T. Kita mau lanjut Ki. Apa katanya itu kan? Itu istilahnya kasar sekali nih itu. Kau bagaikan itu SET dan seterusnya. Kau bagaikan binatang ANJI dan seterusnya. Disebut begitu kau bagaikan. Tetapi kalau saking marah kita, misalkan ada yang orangnya temperamental, tidak pakai bagaikan lagi. Langsung disebut hewan itu. ANJI dan seterusnya. Disebut itu. Disebut lagi makhluk, padahal kita manusia. Ya kan? Disebut lagi. Temannya jin itu. SET dan seterusnya. Ini. Iya kan? Nah, berarti dihilangkan eh, bagaikannya. Ya kan? Nah, itu. Itu lebih tegas itu. Jadi ketika ada tasbihnya hilang, seperti al-amsal dalam Al-Quran itu yang dalam jenis kamina, itu perumpamaannya walaupun tidak pakai kata-kata perumpamaan, dia dikategorikan perumpamaan, eh, itu bahasanya sangat apa ya, sangat mendekati, sangat kuat, nilai sastranya lebih tinggi dibanding yang ada tasbihnya, ya, dihilangkan itu. Oke. Oke, ada tasbih. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ini, juz pertama ayat 17 ini ada tasbihnya adalah masal. Masal. Yaitu masal. Ditambah lagi kah? Boleh. Oke. Musyabbah yang diperumpamakan itu hum. Ya, iya betul. Bagus. Ada tadi sudah jawab, Ustaz gampang. Betul. Orang-orang munafik. Hum. Ya. Masaluhum. Kemudian musyabbah bihinya itu. Alladzis tauqada nara. Nah, itu.
Ya kan? Orang-orang yang menyalakan api kemudian falamma dhahaba hilan lagi api itu dunurihim wa tarakahum fi zulum. Oke. Nah, wajhus syabahnya ya bisa disebutkan di dalam ayat, bisa juga tidak disebutkan dalam sebuah ayat, tetapi kita pahami yaitu aspek persamaan antara al-musyabbah dengan musyabbah bihi. Munafik diperumpamakan dengan orang yang menyalakan api dan apinya tiba-tiba hilang, kemudian dia dalam kalam gelap. Apa kira-kira persamaannya itu? Orang munafik dengan itu. Nah, itu. Maka musyabbah wajihus syabahnya itu adalah aspek kesamaannya. Contoh tadi Umar laksana singa. Apa aspek kesamaannya? Berani. Ya, aspek kesamaannya adalah berani. Ayat yang jelas itu wajah syabahnya itu, jadi wajah syabahnya ini bisa ada, bisa tidak ada. Karena ini adalah hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Itu bisa kita ambil di surah Al-Baqarah itu, juz ketiga itu. Mathalul ladzina yunfikuna, oke, kamathali habbah ambat sabasa fi kulli sunnatin mi'at. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Itu. Di situ ada wajah syabahnya itu. Itu perumpamaan yudha'ifu, perumpamaan-perumpamaan bagaimana lipat ganda pahala itu. Ya kan? Satu benih kemudian tumbuh 7, kemudian lagi 100 lagi, berarti 700 semua itu pelipat gandaan pahala sedekah. Kalau itu ada indikatornya yudha'ifu. Ya kan? Tetap di ayat ini tidak ada. Apa perumpamaannya ini? Paling-paling, betul. Paling-paling yang mengarah sedikit itu sama-sama zulumat. Sama-sama fi dzulumatil la yubsirun. Sama-sama tersesat di dalam kegelapan la yubsirun, tidak melihat. Ya. Dan ingat, kata-kata la yubsirun tidak melihat atau summum dalam Al-Qur'an buta. Ya. Nah, itu tidak semua itu mengindikasikan bahwa dia betul-betul tidak memiliki mata. Ya. Dia tidak memiliki mata. Tetapi di dalam Al-Quran kata-kata sumun itu memungkinkan apa? Apanya? Ah, tab- Mata hatinya yang tidak melihat ya. Mata hatinya yang tidak melihat. Berarti matanya melihat, tetapi kebanyakan dalam Al-Quran itu orang-orang yang dikatakan tidak melihat itu tidak melihat kebenaran. Jadi mungkin mata kepalanya melihat, tetapi hatinya tidak melihat. Ini loh kebenaran, ini loh kesesatan dan seterusnya ya. Nah, ada itu ayatnya itu. Oke, terus, kita keluar. Nah, jadi empat unsur ini, Ustadz semua, ini adalah unsur-unsur dalam masalah. Jadi sebagai pengantar, ingat ya dalam membuat latar belakang jangan cuma copy paste atau berawal dari Al-Quran dan sebagainya. Ingat, dua teori membuat latar belakang. Mari kita lihat makalah yang ditampilkan oleh Afdal, yang dibuat oleh Afdal. Oke. Eh, yang pertama, ada yang orang yang mengatakan ini teori yang dulu ini. Ketika Anda buat latar belakang, ya misalkan kita jurusan Al-Quran, ya berawal dari Al-Quran. Berawal dari Al-Quran. Tapi kalau itu panjang sekali. Eh, Jangankan ini Afdal berawal dari Al-Quran, itu terlalu umum. Afdal ini bahkan berawal dari Islam. Lebih luas lagi. Baru latar belakangnya cuma satu halaman. Oke. Islam. Oke. Kalau Islam berarti bisa Al-Quran, hadis, pendapat ulama, fikih, sejarah, ya kan? Banyak itu kalau Islam unsur-unsurnya. Oke. Bisa tadi sholat, puasa, rukun-rukun Islam bisa banyak itu. Oke. Paling minimal Anda berawal dari Al-Quran. Tetapi pendapat yang saya pilih adalah ketika Anda membahas tentang amsal, misalkan amsalul Quran, ya latar belakang Anda itu berawal dari amsal. Itu tadi Anda bandingkan banyak orang dalam bercakap itu, ya kan, senang menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Pada zaman jahiliyah, orang Arab, ahli balago, ahli sajak, ahli sastra Arab dulu, para penyair itu juga sudah terbiasa menggunakan apa? Amsalul Quran.
Dan Amsalul Quran ini yang membedakan dengan kitab-kitab suci yang lain, oke? Nah, dengan adanya Amsalul Quran. Ya, itu berikan itu masukan-masukan. Dan secara umum kisah dalam Al-Quran itu ada dua, ya. Ada kisah yang fakta namanya Qasasul Quran, ada kisah yang fiktif atau tidak fakta, tidak terjadi secara real, maka itu namanya masal atau amsal. Kalau qasasul Quran itu bisa kisah Nabi, bahkan kisah-kisah orang-orang yang durhaka, Lahab, Abu Lahab, Fir'aun dan seterusnya, orang-orang soleh atau Nabi Luqman, Dzulkarnain dan seterusnya, itu real terjadi. Tapi amsalul Quran, masalul jannah, perumpamaan ada dua kebun. Belum tentu ada betulan itu kebun, ya kan? Masaluhum kama istauqala nar. Belum tentu yang dimaksud ini apa nih ini? Orang, oh Makassar, kapang ini yang dimaksud. Makassar mati lampu malam-malam, kemudian menyalakan lilin, begitu. Gila lilinnya itu. Oh ini seperti orang Makassar ini yang dimaksud. Tidak, ya belum tentu. Bukan gitu. Ini namanya perumpamaan, memungkinkan tidak terjadi atau bisa terjadi. Jadi fiktif ini, fiktif ya. Kenapa ada Al-Quran, ada cerita-cerita fiktif? Saya mau tahu, tanya semua ini sekarang berlebar ustaz ini atau ustazah ini, atau orang ustazah di sini. Pasti waktu kecil gitu kita kan suka nonton film kartun, Spider-Man, Dragon Ball, apa juga Naruto, Doraemon dan sebagainya. Ustaz gampang dulu waktu kecil suka juga nonton-nonton begitu, film kartun. Kalau sekarang oke lah, ya, ya kan, suka nonton begitu, Kadang sekarang sudah. nonton film, nonton apakah? Mana mana suaranya Ustaz gampang? Biasa juga Gimana? sudah punya Suka anak juga kadang suka nonton kadang-kadang aja film kan? kartun. Oke, subhanallah. Dari kecil sampai orang besar sampai orang buktinya itu di bioskop itu masih rame itu. Apa lagi peling katanya yang terbaru ini? Apa itu 172? Saya juga tidak mengerti ada peling 172. Apa itu? Ya kan? Dulu ada Ketika Cinta itu kan semua ada juga ya ada memang film itu betul diambil dari kisah nyata. Tetapi ada juga film dan banyak film itu Ikatan Cinta. Itu kan banyak film-film begitu apa itu kan tidak real, tidak terjadi. Ya kan Spider-Man, Hulk apa dan sebagainya itu kan tidak real, tapi orang suka nonton. Ya kan? Dengan adanya amsal itu bukan melihat terjadi atau tidak terjadinya, tetapi ada ini wajah syabahnya. Ini yang paling utama. Jadi ketika Al-Quran mengangkat amsal, itu kira-kira wajah syabahnya apa itu? Apa ibrah? Apa hikmah? Apa pelajaran yang bisa ada? Apa buah yang bisa dipetik? Ya, terkadang begini Ustaz ya, semua ya, Ustaz atau Ustazah, itu Ibu Ustazah Maida ini mengajar di kelas, Abdul juga dan semua ini mengajar di kelas. Terkadang anak-anak, santri, siswa atau bahkan mahasiswa atau anak kecil itu bahkan kalau dinasehati langsung dikasih wajah syabahnya. Wajah syabah kan itu berupa hikmah atau nasihat. Itu anak-anak biasa kan tidak mendengar. Iya kan? Tidak mendengar. Tetapi kalau dikasih langsung amsal, dalam hal ini kisah-kisah, seperti misalkan kita kisah apa dalam Indonesia. Maling Kundang. Maling Kundang. Iya kan? Anak kita kasih nonton cerita Maling Kundang. Iya kan? Kalau diceramai, jangan nak, jangan membantah kalau ibumu bilang begini nak, jangan nak. Kalau ini dimarahi sama orang tua dengar nak. Itu namanya anak-anak ya suka bermain apa ya kan? Tetapi kalau dikasih nonton film Maling Kundang, wih, kenapa itu mak? Dikutuk seorang anak dikutuk sama ibunya. Oh langsung nih ada nih pistolnya ini ibu. Nah sini dulu nah. Ya, ya. Kalau nakal nih marah nih mamanya, bagaimana? Kita sebagai bapak, bagaimana? Mau dikutuk seperti Maling Kundang nak? Oh tidak mak, ampun mak, tidak mau mak. Itu kan ada hikmahnya. Padahal itu kan cerita-cerita nyata tidak nyata itu, iya kan? Beda kalau kisahnya Luqman, kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh dalam alam itu fakta itu, ya kan? Terkadang itu kita dikasih perumpamaan begitu, cerita-cerita yang tidak fakta. Sang Kuria, Malang Kundang, itu, iya, iya takut nih. Maka ada wajah syabahnya situ, supaya seorang anak taat kepada orang tuanya. Dikasih begitu. Sama ini Ustaz Gampang ini kan dari Jawa, kita juga di sini Sulawesi ada biasa itu orang di Sulawesi itu Ustaz Gampang ya dan semuanya. Biasa orang tua kita,
Jangan itu duduki bantal nak. Ih, kenapa itu biasa hikmah? Pernah dengar itu hikmawan? Hikmawan, pernah dengar itu? Jangan itu duduki bantal itu. Eh, apa biasanya bilang orang Kata-kata tua kita itu? Jangan duduki bantal itu. Kenapa? Kalau kita duduki bantal. justru katanya Ustaz. Oh itu, oh gampang juga tahu, iya kan? Oh iya, iya. Eh, bisulang katanya. Oh, seperti bisulang. Oh, oke, oke, oke. Seperti bisulang. Oke, saya gampang bilang. Oke, oke, bisulang. Oh, oke. Eh, tetapi saya mungkin sudah 10 kali atau 5 kali dulu waktu kecil, ya kan? Sekarang juga mungkin besar, sengaja tidak sengaja kalau dingin apa. Duduk bantal tidak ada bisulang itu, tidak ada. Ilmu kedokteran tidak ada bilang bisulang apa, tidak ada, tidak terbukti itu. Nah, kenapa orang tua bilang begitu? Nah, Anda tahu harus histori atau sejarah. Hanya makanya nanti ini level di semester 3 Anda akan belajari fenomena-fenomena, tradisi-tradisi dalam masyarakat itu yang bisa ditinjau dalam Al-Quran atau bisa ditinjau dalam Living Quran. Nah, Living Quran ya. Ustaz Gampang dulu masih kurikulum lama tidak mempelajari mata kuliah Living Quran. Ada beberapa ini Ustaz Gampang ya. Ustaz Gampang ini dulu mahasiswa lama kita ini ilmu Al-Quran ini sama Ustazah Maidah ya. Masih menggunakan kurikulum lama. Kurikulum baru sekarang ini Ustaz Gampang kita ini ada beberapa judul yang berbeda. Dulu kan mata kuliahnya ilmu Al-Quran, sekarang studi Al-Quran. Tetapi ada pendalaman yang berbeda, ada silabus yang berbeda. Tetapi ada juga beberapa mata kuliah memang tidak ada di kurikulum lama, tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya kemarin Ustaz Gampang ini susah ini konversi nilainya karena ada beberapa mata kuliah beda namanya bahkan beda substansinya termasuk Living Quran tidak ada di kurikulum lama. Jadi kita ini beruntung di kurikulum baru sudah ada di mata kuliah Anda ini Living Quran. Ya, ada juga tafsir tematik. Dulu cuma S3 yang ada tafsir tematiknya. Kalau dari dulu itu cuma ada tafsir tahlili. Mungkin nanti semester 2 Anda pelajari, semester 2 tafsir tahlili. Oke. Tak ada juga lagi tafsir tematik. Ada memang beberapa mata kuliah yang tidak dipelajari di kurikulum lama. Sekarang kurikulum baru itu ada perbedaan-perbedaannya. Oke, kita lanjut. Termasuk ini Living Quran. Lihat fenomena-fenomena terjadi. Ah, itu kan. Kita kembali ke lektor. Bantal. Oh, ternyata historisnya. Ah, ini kajian-kajian historisnya ini. Nanti Anda lihat nanti kalau ada fenomena-fenomena gini. Oh, orang tua kita itu kalau bilang sama anak-anak, nah, jangan jangan duduki bantal nak. Itu kan mungkin tidak mendengar. Iya kan? Tidak apa-apa jadi nak. Apa juga tidak apa-apa jadi. Iya kan? Kenapa orang tua kita tidak mau larang kita duduki bantal? Ingat, kalau bantal dulu itu rata-rata terbuat dari kapu ya. Beda sekarang bantalnya. Bantalnya sekarang kan sudah modern. Dan semua bantal itu terbuat dari kapu ya. Bagaimana itu kalau bantal diduduki? Efek terburuknya itu adalah robek itu bantal. Robek itu bantal. Nah, makanya orang tua kita tidak mau supaya itu bantal robek. Dan kalau bantal itu robek, kapu itu, saya sudah berapa kali melihat orang tua saya itu, kalau menjahit kapu itu, kita itu kewalahan. Itu belum lagi kalau ada angin menempel-menempel di baju, di celana, ya kan baik yang menjahit maupun orang di sekitar itu menempel rantas istilahnya, ya kan rempong. Kalau menjahit beda kalau menjahit baju enak sih. Ini menjahit kapuk, ya kan dan sebagainya itu bisa menempel-menempel. Ah, maka orang tua daripada ini bantal nu kasih robek saya lagi nu sesa saya lagi nuju jai apa makanya orang-orang nenek moyang kita jangan duduk di bantal ya disulang ke itu padahal sebenarnya supaya itu bantal tidak pecah atau tidak robek sama ya jangan jangan potong kuku malam-malam. Namanya pamali pasipali dan sebagainya iya kan. Apa wajah syabahnya itu? Apa karakter hikmahnya itu? Oh dulu itu kan ya tidak ada listrik. Paling-paling kalau ada listrik kalau malam padam nih. Paling-paling kita cuma lilin dan sebagainya. Dulu juga belum ada potong kuku yang canggih seperti sekarang. Dulu paling-paling
potong kuku pakai pisau atau pakai silet. Tajam yang tajam sekali itu. Baru pakai silet, baru malam-malam, ya kan? Cahaya kurang. Nah, orang tua kita daripada nusiliti jarimu, berdarah jarimu, atau iya kan, bisa hilang sedikit jarimu ini gara-gara kau potong kuku malam-malam. Jangan potong kuku malam-malam ya, pamali pasti pali, iya kan, dan seterusnya begitu. Begitu, terkadang ada begitu. Nanti anu kuna dia anu ku anu dan sebagainya. Dibuatlah begitu begitu ya. Nah, dan seterusnya. Oke, makanya ingat tadi ada wajah syabahnya itu penting dikaji. Sebenarnya belum sisi saya ini. Masih sisi pemakalan ini dengan moderator. Lanjut ini dulu. Kenapa saya jelaskan ini? Saya terpantik ini gara-gara tidak ada yang tadi anu. Oke, lanjut dulu moderator. Siapa tahu masih ada mau ditanyakan kepada Hidayah Afdal atau bagaimana? Aduh, sorry saya ambil ini kesempatannya pemakalan ini untuk cerita ini. Oke, lanjutkan moderator. Saya juga sebentar juga lagi akan sedikit menjelaskan. Oke, silakan. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang ada yang masih ingin ditanyakan mengenai tentang Amsal Al-Quran, ya, silahkan. Mungkin ada yang menanyakan mengenai Amsal Al-Quran, ya, kritikan dan saran dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita eh, langsung. Kayaknya darim kayaknya Ustaz. Abdul biar rapat juga. Beri. Kenapa Ki Abdul pemakalan ini? Bagaimana? Mungkin ada closing statement dulu Abdul sebelum kita ambil alih. Ada closing statement atau ada kesan-kesan ketika membahas makalah ini atau apalah ya. Ya, silakan Abdul. Silakan Abdul. Siapa ada kesan-kesan atau ada kesimpulan closing statement, ada kesan-kesan, ada harapan, ada kendala dalam membuat makalah. Silakan. Baru kita bahas. Oke. Terima kasih Ustaz kesimpulannya. Jadi adapun kesimpulan yang saya dapat dari makalah ini adalah yang pertama, bahwasanya Amsal Al-Quran itu merupakan perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Adapun tujuan daripada Amsal Al-Quran ini adalah agar kita ini melakukan pengkajian terhadap isi kandungan Al-Quran. Pengkajian terhadap isi kandungan Al-Quran, baik dari segi tafsirnya, tulisannya, maupun dari segi turunnya Al-Quran itu sendiri. Kemudian adapun kendala atau dalam penulisan Amsal ini adalah seringnya mati lampu di daerah ini, Ustaz. Jadi ini yang menjadi kendala. Kemudian Makassar yang juga terakhir, daerah-daerah. Kemudian yang terakhir, mungkin saya hanya minta masukan atau saran kepada teman-teman dan dosen Ustaz untuk
eh, tentang makalah Amsal Al-Quran ini. Iya. Terima kasih, Ustaz. Dan apa namanya? Memberikan itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi closing statement dari saudara Afdal. Ya, mungkin langsung habis langsung kita silakan ambil alih oleh silakan kepada Ustadz Ustadz dosen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang pertama saya akan kirimkan dulu di grup ya, di grup. Saya lupa nih, apakah minggu lalu atau sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan atau belum, atau di dosen pertama Anda sudah sampaikan tentang ini. Ada namanya pasal 69. Pasal 69 tentang pedoman edukasi terbaru 2023. Ini sudah digunakan per September 2023. Ya. Oke. Ada di grup itu pasal 69. Nah, oke. Lihat baik-baik. Ya. Fontnya itu sudah tidak lagi menggunakan font Times New Roman. Ya. Nah, oke. Coba bisa dilihat. Oke. Oke. Yang pertama menggunakan Mendeley. Jadi nanti saya mau nanti Anda harus belajar sedikit-sedikit Mendeley itu. Ya. Kemudian membuat daftar isi. Nah, ini daftar isinya. Ini daftar isi manual ini kalau begini. Titik-titik kita gunakan anu Abdal. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Nah, tidak. Sekarang itu pakai MOC, ya, otomatis. Kasih pakai otomatis. Kalau yang begini ini kekurangannya, ya. Besok-besok Anda revisi makalah atau revisi tesis, kan biasa bertambah halaman atau berkurang halaman, biasa dirubah daftar isinya, dirubah halamannya. Halaman berapa ini dan sebagainya. Kalau sistem otomatis, ya, walaupun dirubah halamannya, langsung terubah sendiri data isi. Tidak usah kita lihat, halaman berapa di, oh tidak usah. Ini namanya sistem MOC. Ya, caranya itu silakan ada di Google dan di YouTube juga sudah banyak itu MOC. Di Word saja di kaca-kaca di sini, di setting-setting. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tetap juga menggunakan transliterasi. Saya lihat ini makalah transliterasinya sangat kurang ya. Harus nanti seperti Amsal, TS. Tidak menggunakan TS ya, tapi S titik atas. Ya, S titik atas. Nah, jadi diperbaiki itu, diperbaiki. Nah, jadi ingat, setiap kampus beda-beda itu transliterasinya. Bahkan setiap negara beda-beda transliterasinya. Misalkan ini. Ya, kalau misalkan ada itu yang dari Amerika itu Kanada itu, Dr. Zakir Naik ya. Nah, kalau kita bilang insya Allah, ya kan? Kalau kata-kata insya Allah, ya SH. Oke, betul. Betul itu. Kalau Amerika, Kanada, huruf Shin yang tiga titiknya itu, setelah huruf Shin yang tiga titiknya ini, itu dia menggunakan SH. Tapi kalau di Indonesia, di Jerman juga begitu, dan beberapa yang lain, itu kalau Shin itu secara umum kita pakai SY. Ya, itu cuma perbedaan transliterasi loh, ya. Tapi yang penting makhrajnya, tajwidnya cocok, ya. Sama ji, Arabnya cocok itu, ya. Oke. Jadi itu transliterasinya beda. Jadi mungkin di UIN di luar Makassar, di luar Makassar
itu masih menggunakan pola lama, ya. Dia menggunakan TS misalkan. Kalau kita tidak menggunakan itu lagi, kita sudah menggunakan itu yang besar, STT atas seperti ini. Nah, coba STT atas seperti begini, ya. Nah, itu untuk menunjukkan sebuah huruf huruf yang begini, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi nanti transliterasinya saya mau diperbaiki betul kasihan, ya. Karena pembimbing itu dan penguji Anda nanti, tesis Anda nanti itu sebenarnya mau hanya mengarahkan ini referensinya bagaimana, ini isinya bagaimana, substansinya bagaimana, dan sebagainya. Tetapi begitulah manusiawi kita, kalau ada kesalahan teknis, itu terkadang itu mengganggu konsentrasi itu, ya, mengganggu konsentrasi. Misalkan begini, saya tulis, saya tulis nama Anda, ya. Misalkan saya tulis namanya Ustaz eh, ah, apakah di absen, di ijazah, ataukah sekedar ucapan biasa? Ah, Ustaz gampang. Kira-kira kalau saya tulis namanya, atau ada adik kelas tak, atau ada murid tak yang bilang, Ustaz Tabe dengan Ustaz Gampang Dadiono, coba lihat di kolom chat itu Ustaz Gampang. Kira-kira apa tanggapan Ustaz Gampang ini? Apakah marah atau terganggu atau biasa-biasa saja atau bagaimana ini? Bagaimana Ustaz Gampang? Nah, Agak terganggu sedikit. terganggu kan? Padahal cuma satu huruf loh hilang. Padahal cuma satu huruf hilang. Bagaimana nih kalau transliterasi? Setiap halaman makalah Anda, setiap halaman dalam tesis Anda ke depannya itu ada misalnya, ada misalnya mengganggu saya. Footnote-nya salah, nama ulamanya salah, caranya salah, menulis Al-Quran juga salah. Coba lihat menulis Al-Qurannya. Ini macam-macam ini penulisan Al-Quran, ya kan? Ada sengaja, tidak sengaja, atau tipu apa ini? Iya kan? Tidak ada U-nya. Itu ini lagi Amsal. Ada pakai TS Amsal, ada lagi tidak pakai TS S biasa dan seterusnya. Iya, kita kan tahu bahasa Arab, kita juga tahu sistematika penulisan, pedoman dan sebagainya. Itu kan mengganggu konsentrasi. Jadi harusnya itu promotor Anda ke depan, promotor atau penguji, sisa mengarahkan kira-kira ini rumus masalahnya, ini pembahasannya, baca buku ini ya dan sebagainya. Ini begini sistematikanya dan sebagainya. Tidak iso itu. Tetapi kalau ada kesalahan metodologi, sistematika, penulisan, KTI dan sebagainya, itu mengganggu konsentrasi kita ini, mengganggu konsentrasi kita. Sama tadi itu, saya gampang gara-gara satu huruf itu mengganggu. Inilah. Pasti dikomentari lagi tuh, 5 menit, 10 menit dikomentari lagi. Jadi harusnya kita 100% hanya tentang substansi, ya paling-paling substansi karena habis waktu, ya 20%, 30% mami substansi. Kita hanya bercerita tentang penulisan-penulisan dan sebagainya, ya kan? Nah, harusnya intinya itu kita harus kaji lebih dalam, dan seterusnya. Jadi nanti makalah-makalah ke depannya dilihat baik-baik, ya. Pedoman berikutnya itu karya tulis ilmiah menggunakan lagi huruf camriyah. Dalil besok ya. Nanti revisi makalah Ustaz dan Ustazah semua ini tidak lagi menggunakan tasnya Roman, tapi menggunakan camriyah. Coba kita lihat camriyah. Camriyah. Nah, ini sudah ada nih, Camriyah. Ya. Camriyah itu kalau tulisan Latin. Tulisan Latin itu bisa Indonesia, Inggris, ya, atau menggunakan abjad, ABCD. Tapi kalau menggunakan huruf hijaiyah, hijaiyah, calibri. Coba lihat yang saya kirim di pedoman di grup itu pasal 69 pedoman edukasi itu kalau Al-Qur'an, hadis atau Anda kutip dari buku-buku bahasa Arab, kitab ya, maka menggunakan kalibri. Ya, kalibri. Itu ada pertimbangannya itu kemarin tim membuat Cambria dan kalibri itu. Saya sudah tahu juga itu, tapi lumayan panjang penjelasannya itu. Nantilah dijelaskan. Itu ya. Kemudian pengutipan Al-Quran itu atau sudah saya jelaskan kemarin ini pasal 69 Ustaz Abdal, belum ya? Oh. Yes, yes. Ah, belum ya?
Sudah nih. Oh, oh ya. Oke, karena saya sebagai dosen kedua, kecuali kemarin di kelas saya di khusus yang pertama, saya jelaskan itu. Kalau buat pertemuan pertama, pertemuan kedua. Tapi karena saya di sini di bagian kedua, saya kira sudah dijelaskan oleh dosen pertama atau mungkin lupa. Ingat, mengutip ayat itu di poin ke-6, oke, itu langsung mengutip dari website Quran terjemahan Kemenak. Kenapa? Alasannya itu banyak itu Quran-Quran terjemahan yang Anda pakai itu terjemahan jadul, terjemahan lama sekali. Saya berikan contoh. Mana ayatnya yang digunakan afdal ini? Ini terbongkar ini. Oke. Bukan hanya di HP, ternyata di laptop juga terbongkar. Nanti juga PDF juga bagi. Jadi selain Word, Abdul PDF bagi. Word itu untuk saya turnitin, untuk dibaca teman-teman itu PDF. Untuk Anda presentasikan PowerPoint. Nah, gitu. Masing-masing ada anunya. Nah, coba lihat footnote 4. Footnote 4. Coba lihat. 2004. 2004. Lama sekali nih, udah masuk departemen. Sekarang kan bukan di departemen agama, kementerian sekarang. 2004. Iya, 19 tahun yang lalu. Banyak sekali perubahan ini, Abdul. Jadi nanti, coba lihat nanti yang saya kirim di grup itu, pasal 69 di poin ke-6-nya itu, mengutip Al-Quran, tidak lagi hilang Bandung, penerbit ini, tidak ada nih, halaman begini, tidak. Langsung mengutip ke web asli, web resmi dari Kemenak. Di situ berdasarkan Quran Kemenak 2019. Itu yang terbaru untuk sementara ini 4 tahun yang lalu. 2019 belum piala lagi yang terbaru sebelum COVID. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan lagi akan direvisi ya. Ya. Kenapa? Banyak itu yang beda. Termasuk kata-katanya. Kata-katanya. Kalau Kemenak yang terdahulu itu kata-katanya itu biasa tidak besar. Tapi khususnya untuk Allah itu dikasih besar itu nyanya atau dianya. Itu ada ya. Dan ada beberapa perbedaan yang signifikan terjemahan Kemenak yang terbaru. Makanya Anda harus menggunakan yang terbaru up to date ya. Dan yang kedua, kenapa alasan tim kemarin membuat kutipan langsung di web resmi Kemenak? Karena Kementerian Agama ini dikalah dengan web atau aplikasi-aplikasi media sosial lainnya, ya kan Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, ini kalah kita itu, ya kan? Ya supaya Anda juga mengutip atau mengunjungi webnya Kemenak, ya. Saya lagi kalau tidak ada begini tidak pernah juga kunjungi Kemenak, padahal kita ini pegawai Kemenak langsung, ya kan? Ya, ini cara supaya dosennya dan mahasiswanya mengunjungi webnya supaya ratingnya juga tinggi. Webnya kita Kemenak, maka diambillah ya Kemenak, terjemahan Kemenak langsung itu dikutip dalam makalah, skripsi, tesis sampai disertasi dan artikel-artikel jurnal. Begitu. Langsung lihat ya. Saya lihat ini tadi belum ini ya, jadi nanti diperbaiki nih. Kemudian ini yang paling penting. Coba lihat susunan-susunannya ini mengganggu konsentrasi nih. Coba lihat. Coba kita lihat. Yang digunakan Ustaz Abdul ini marginnya margin berapa? Coba kita lihat. Mari kita lihat margin berapa, margin apa dan berapa yang digunakan oleh pemakalah. Coba lihat marginnya. Ini masih margin biasa ini, Abdul. Anda Abdul ini alumni UINJ nih. Lalu apakah apa ini merubah margin-marginnya? Ya, 44333, iya kan? Diperbaiki. Perbaiki. Paper Yes, atau kertas iya. digunakan. Kertasnya masih gini. Kertasnya itu tadi A4. A4 cari itu. Cari sendiri. Lama lagi. Itu. Oke. Itu ya. Oke, diperbaiki. Kemudian coba lihat. Coba lihat. A-nya ini tidak miring. Hanya begini. Latar belakangnya yang miring. Dan ini salah. Bukan latar belakang. Latar belakang masalah. Banyak itu latar belakang apa? Latar belakang pendidikan, latar belakang politik, latar belakang ekonomi. Ya kan? Banyak. Nah, ini latar belakang masalah. Karena kita akan mengkaji, membahas sesuatu ini. Jadi ada latar belakang masalah. Dan coba lihat. A-nya ini tidak langsung ke sini. Coba lihat margin. Harusnya rata ke kiri.
Buat apa membuat margin ini margin? Coba lihat ini. Daerah sini margin ini. Lihat kursor saya, margin. Saya perbesar sedikit. Coba lihat baik-baik. Nah, ini namanya margin. Coba lihat margin. Ya kan? Ini margin. Nah, marginnya ini ke sini, ke kiri. Ini berarti awal paragraf atau awal kata. Makanya A di sini geser lah, geser. Harusnya begini cara menulis Anda. Ya, ini juga Islamnya di dalam pedoman. Ini coba lihat I, berapa senti ke kanan Anda? 2. Wah, ini salah di pedoman itu 1,2. Jadi geser-geser sedikit. Nah, 1,2. Ah, ah. Ini kan belum. Coba lihat ini di sini masih 0,6. Ini masih 1 senti. Ini 1,2. 1,5 lah. Ini AI. Coba bandingkan paragraf yang saya buat ini dengan ini untuk lebih memahami. Dengan ini. Beda kan? Beda ini dengan ini susunannya. Ah, dalam membuat tesis, skripsi dan seterusnya, perhatikan itu baik-baik. Jangan ada salah-salah. Ya. Nah, ini juga Al-Qur'annya ini berapa macam ini tulisan Al-Qur'annya ini. Kemudian SAW. Lihat lagi Muhammad. Lihat lagi di pedoman itu bagaimana si SAW yang benar, halaman 100 pedoman KTI. Ini yang benar. Jangan, saya tidak mau rubah. Ini yang Afdal. Yang benar itu begini. Bandingkan ya di kiri yang dibuat oleh Afdal. Itu yang salah, ini yang tepat. Ya itu. Malaikat, malaikat, malaikat apa malaikat? Oke, mungkin tipe-tipe ji. Dan seterusnya. Coba lagi lihat. Ini yang paling fatal, paling fatal. Karena kita ini jurusan Al-Quran. Berarti spesialis kita itu Al-Quran. Kalau Al-Quran kita salah, berarti kita sudah tidak punya spesialis. Ya, prodi, program studi, konsentrasi kita Al-Quran dan tafsir. Kalau Al-Quran kita sudah salah atau tidak tahu, berarti apa kemampuan kita? Ya kan, apalagi sudah maaf sudah dipasca S2 dan seterusnya. Nah, di kedokteran saja ketika kita menguji di kesehatan, di saintek, kimia atau bahkan prodi lain kita menguji hubungan internasional, politik, itu juga namanya mahasiswa UIN harus penulisan Al-Qur'annya benar atau penulisan surahnya juga harus benar. Notabene dia bukan jurusan Al-Qur'an. Kalau dia salah, Afdal, saya kasih 1 salah. Tapi kalau jurusan Al-Quran, biar menulis Al-Quran, menulis Nabi atau menulis surah salah, itu fatal itu. Fatal itu Abdal. Ya, ini banyak Al-Qurannya. Coba. Ada tadi juga surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'dnya dia pakai. Coba. Ini surah Ar-Ra'd. Sekarang saya tantang semua. Saya sangat tidak puas ini hari ini karena biar Al-Qur'annya salah dari kemarin. Kemarin saya sudah suka lupa-lupa ya karena waktu saya sedikit dan biasa langsung substansi saja dijelaskan ya. Coba Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Saya tantang lagi untuk kedua kalinya sambil saya nilai-nilai. Jadi hari ini saya banyak bagi-bagi nilai ini. Sambil saya catat di poin ini. Penilaian, assessment. Coba semua yang hadir minta tolong Bapak Ustaz dan Ustazah tulis di kolom chat Quran surah Ar-Ra'd yang benar sesuai dengan pedoman KTI. Waktu lagi-lagi 3 menitmu jangan terlalu lama. Mau orang sholat. Ayo 3 menit dari sekarang. Silakan. Quran. Yang penting jangan ikuti ini yang nyaftar ini. Salah. Ya Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Silakan. Saya tunggu di kolom chat. Surah Ar-Ra'd ayat 35. Waktu dimulai dari sekarang. Kalau Afdal benar, saya perbaiki nilainya. Tapi kalau Afdal masih salah lagi, tiada maaf bagimu. Silakan. Afwas juga ini alumni baru juga ini, harus tahu ini Afwas ini. Apalagi anak Usuluddin di sini, anak UIN, jadi jangan salah-salah. Jadi tidak ada alasan. S1 Anda dari UIN atau bukan, yang penting sudah ada yang sekarang di UIN, berarti mengikuti. Iya. Ukuran fontnya berapa? Tetap J khusus gampang ya, mengikuti yang lama masih 12.
Kasih lengkap. Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Kira-kira penulisannya yang mana? Yusril, kasih lengkap. Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Jangan ada salah-salah. Hafaz ini itu hari saya baru-baru bimbing ini. Bulan lalu bahkan bulan ini masih saya bimbing kemarin. Hafaz waktu S1. Nah, ingat bimbingan saya tuh saya malu-malu itu sebagai pembimbing skripsimu. Kalau Quran surahnya salah, coba yang lain juga semoga benar. Silakan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Oke, waktu sisa 2 menit dari sekarang. Kalau salah menulis Al-Qur'annya, subhanallah. Bagaimana kita bicara tentang yang lain? Al-Qur'an tersalah, subhanallah. Masya Allah. Oke, waktu sisa 1 menit setengah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Silakan. Afwas masih salah Afwas. Afdal salah. Yusril juga tidak lengkap salah. Hikmawan salah. 4 orang nih salah. Subhanallah. Yang mana yang lain? 3 orang pikir tunggu. Yusril masih salah. Kesempatan kedua masih salah. Bukan dato ke kau pas. Udah apa kok? Itu baru salah-salah. Bagaimana ya Allah ini subhanallah. Yusril masih salah. Zainal masih salah. Caranya adalah lihat dulu pedoman. Pedoman KTI itu halaman 100. Halaman 100 pedoman KTI. Caranya lihat di pedoman. Kira-kira tadi kalau dikasih salami. Halaman berapa? Halaman 100. Halaman 100. Mungkin jaringannya dari selayar ini tidak kentara. Halaman 100. Lihat di pedoman KTI halaman 100. Ada di situ daftar singkatan. Menulis Quran yang benar. Yusril juga masih salah. Ada contohnya itu. Di pedoman itu contohnya surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Ada SWT, SAW, AS alaihissalam. Itu ada contohnya itu di halaman 100 pedoman KTI. Masih salah ini. Bagaimana yang lain ini? Bagaimana? Sudah menyerah ini? Ustaz gampang? Belum pian ini. Belum pi kirim ini. Ustaz Aida sudah kirim nih. Hikmawan sudah kirim nih. Bagaimana yang lain? Sudah ampun ini. Sudah ampun ini. Menyerah. Menyerah. Mudah menyerah, saudara. Ustaz, aduh. Lihat dulu pedoman halaman 100. Atau saya harus kirimkan ulang lagi pedoman. Mumpung masih semester 1 ini. Jadi harus diperbaiki penulisan. Jadi istilahnya kalau semester 1 salah, semester 2 tidak diperbaiki, semester 3 tidak diperbaiki, buat tesis tidak diperbaiki. Aduh. Apa kata dunia ya kan? Salah terus itu. Iya kakak. Selesai belum ada pedomannya ini dikirim. Abdal, Afwas, kirimkan dulu selesai itu di grup itu. Katanya tidak ada pedoman kasih yang. Bagaimana ini? Katanya selesai belum ada pedoman ini. Ya. Oke. Oke. Ustazah Maidah benar. Itu yang benar. Quran surah Ar-Ra'd itu. Ar-Ra'. Cuma nanti kalau menulis di chat, saya benarkan ini. Tapi kalau menulis di Word, huruf alif pakai koma atas. Huruf ain juga pakai koma atas. Tapi ada bedanya. Arahnya ada bedanya. Ada koma atasnya ke kiri, ada koma atasnya ke kanan. Nah, yang mana itu lihat nanti pedoman halaman 95. Ada tabel-tabel itu. Ya, kalau hamzah itu koma atas mengarah ke mana? Kalau huruf ain itu koma atasnya kemana? Kalau ar-ra'd itu pakai ain. Ya. Oke. Tapi kalau di kolom chat oke lah. Koma atasnya itu lurus, tidak pakai ke kiri ke kanan. Manis. Oke. Ar-ra'd. Ini yang benar surah Al-Maidah, benar. Subhanallah. Ya. Saya masih penasaran ini, saya masih penasaran. Satu pi. Masa cuma satu yang benar? Coba.
Quran surah Ibrahim ayat pertama. Coba Quran surah Ibrahim ayat pertama. Yang mana benar? Coba 2 menit. Harus benar ini. Sasainal juga sudah kirimkan tahu Sasainal di grup atau Japri. Pedoman KTI. Coba. Oh, Oke. Quran surah Ibrahim ayat pertama. Kira-kira bagaimana? Ini harus ini pasti ayat ini pasti namanya jurusan Al-Quran pasti ayatnya nanti makalah atau tesis Anda pasti banyak itu ayatnya bukan cuma satu atau setengah bahkan ya. Pasti banyak makanya kalau menulis Al-Qurannya salah, wah itu tadi mengganggu konsentrasi penguji itu. Hmm, hmm, hmm. Kalau begitu tidak ada pedomannya selesai, saya langsung japri selesai hari ini kalau begitu. Wah, biar pedomannya kesan tidak ada ini. Saya kirimkan selesai hari ini. Oh, sudah ada juga di grup. Oke, bagus. Quran surah Ibrahim ayat pertama. Gampang, Ustaz gampang salah, hikmawan salah, maidah salah, gampang kedua kalinya salah. Selesai hal ini pakai ibrah titik pakai anu ya dipotong-potong ya. Iya. Oke. Juga masih keliru. Ah, tidak kapan Ibrahim juga Nabiullah Ibrahim ini nenek moyang kita ini subhanallah. Hah, Nabiullah ini nenek moyang para rasul ini. Hmm. Tidak ada itu yang benar. Hmm, 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 hmm. Bagaimana? Pakai A-nya double. Bukan begitu sesenal. Coba lihat pedoman. Saya sudah japri dan Sos Afwas juga sudah kirim di grup. Kalau ada tanda mat, ya kan, mat tobi begitu, maddah. Tulisannya bagaimana di pedoman? Coba lihat halaman 96 atau halaman 97 itu di pedoman. Caranya bagaimana? Bagaimana? Subhanallah. Itu ada tata caranya itu. Tadi 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 itu TS dirubah menjadi S titik atas, itu kan? Oh, di keyboard. Oke, kalau di keyboard tidak ada. Kalau pakai HP itu caranya biasa A-nya ditindis lama. A-nya ditindis lama kalau pakai HP. A-nya dikalis lama. I-nya juga ditindis lama. Kalau di HP saya sih ada. Tapi makanya memang bagus kalau pakai laptop ya. Besok-besok siapa tahu teman-teman punya laptop, silakan join itu pakai laptop. Lebih bagus kita ya. Tapi kalau tidak punya laptop jangan dipaksakan. Gara-gara saya memiliki laptop. Siapa tahu ada kebutuhan lain tak. Tapi kalau ada di laptop tak, bagus kalau kita setiap join ini pakai laptop. Tapi kalau tidak ada, kalau di HP itu caranya tindis lama itu A, I atau U tindis lama ada itu. Kalau di HP saya ini sudah HP jadul ini 2 tahun 3 tahun ada kok. Tapi siapa tahu ada juga di keyboard HP tak. Mungkin tidak semua, tapi siapa tahu memungkinkan ada jadi HP. Bagaimana? Sudah ada yang lain? Sudah bisa? Hikmawan. Hikmawan masih ada salahnya. Sudah ada transliterasinya, tetapi masih ada salahnya. Aduh, masih ada salahnya satu. Masih ada salahnya satu. Dikit lagi. Kalau di atasnya itu salahnya 2, 3, 4, 5 banyak. Ya. Nah. Gimana? Ampun mi deh. Kalau segampang nak bilang ampun mak kodongi. Ya ampun nih. Gimana yang lain? Coba nih, mami lohor ini, mami orang sembahyang nih. Ada di masjid salawat nih. Mama pamit dua saya ini. Nggak bisa ada garisnya di atas kalau di HP-nya. Oh, hidayah. Oh, kudu naik laptop HP-nya bermasalah ini. Hikmawan. Apa kesalahannya Hikmawan? Yang kemarin, yang sebelumnya dengan yang sekarang. Sekarang sudah benar. Apa kesalahannya? Anu, Ustaz, di spasi gitu anunya ayatnya. Spasinya kan? Afwas copy paste ji. Terlambat nak kirim Afwas cek copy paste ji itu.
Susah Ustaz, stres-stresnya di HP nggak bisa Ustaz. Oh, begitu. Apalagi gampang sudah menyerah copy paste nih. Mentang-mentang ditanya bilang benar. Bagaimana ini? Asami juga asamnya. Oke, nanti diperbaiki makalahnya, konsentrasi atau apa dan sebagainya, karena itu sangat penting. Karena kita ini prodi konsentrasi Al-Quran. Ini konsen kita ini. Ini ciri khas kita ini. Oke, terima kasih. Pas sudah azan, mohon maaf. Pas di depan rumah juga masjid, tidak enak sama pengurus dan jamaah yang lain. Oke, kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Ya, saksikan mata kuliah studi Al-Quran masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sehat ya semua. Ya.